Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai kewajiban perpajakan bagi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Mengenai definisi dan pengertian subjek pajak, bisa Anda lihat di video yang telah saya share, ya. Nah, subjek pajak ini dibagi menjadi dua. Satu, subjek pajak dalam negeri, dan satu subjek pajak luar negeri. Ini pembagian berdasarkan domisilinya, ya. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri itu dikenakan pajak di Indonesia atas semua penghasilannya, baik berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Nah, pengenalan pajak ini dikenal dengan istilah azas domisili. Nah, untuk subjek pajak luar negeri itu akan dikenakan penghasilan di Indonesia atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia saja. Nah, pengenaan pajak ini dikenal dengan azas sumber, ya. Nah, sekarang kita coba diskusi mengenai kewajiban subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri ini ada subjek pajak orang pribadi, ada subjek pajak badan. Nah, untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri itu akan dikenakan pajak dan menjadi wajib pajak kalau penghasilannya sudah lebih dari penghasilan tidak kena pajak atau istilahnya PTKP. Ya, jadi kalau misalnya subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini belum ada penghasilan di atas PTKP atau tidak ada penghasilan sama sekali, maka belum menjadi wajib pajak sehingga tidak ada kewajiban perpajakannya. Begitu penghasilannya sudah melebihi PTKP, maka akan dikenakan pajak atas yang lebih PTKP-nya saja, ya, di atasnya, ya. Nah, untuk subjek pajak badan akan dikenakan pajak itu pada saat menjadi wajib pajak. Nah, dia bersamaan. Jadi subjek pajak badan ini begitu sudah sah menjadi badan hukum menurut undang-undang di Indonesia, maka dalam saat yang bersamaan menjadi wajib pajak. Ya, walaupun belum ada penghasilan sudah menjadi wajib pajak. Sehingga dia wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya, jadi persamaan ya kalau badan ya. Jadi begitu dia sah menjadi badan langsung menjadi wajib pajak sehingga dia dapat harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya, dan wajib pajak ini berkedudukan dan didirikan di Indonesia. Nah, untuk wajib pajak dalam negeri ya, baik orang pribadi maupun badan itu dikenakan pajak atas penghasilannya dari mana saja, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Itu dengan istilahnya, ada istilahnya worldwide income. Nah, jadi penghasilan seluruh dunia di mana saja dikenakan pajak di Indonesia. Nah, wajib pajak dalam negeri ini, ya baik badan maupun orang pribadi, itu dikenakan pajak atas penghasilan itu dan tarifnya umum ya, tarif umum itu. Jadi gini, kalau misalnya ada penghasilan, ada biaya-biaya, ada usaha ya, ada biaya-biaya, nah maka dikenakan pajak atas penghasilan yang setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi penghasilan itunya. Nah, kalau dia penghasilannya jadi rugi ya, dari kurang biaya rugi, maka tidak ada pajaknya. Nah, setelah dapat penghasilan itu, betul istilahnya penghasilan kena pajak, gitu ya, maka dikalikan tarif pajak yang ada di pasal 17 Undang-Undang PPh. Ada ketentuannya ya. Untuk badan beda, orang pribadi beda. Di situ dijelaskan berapa tarifnya. Tapi dari penghasilan itu. Nah, wajib pajak dalam negeri ini yang sudah dapat penghasilan yang wajib melaporkan ya, wajib pajak wajib melaporkan karena kewajiban perpajakan, dia harus melaporkan perpajakannya ya, penghasilannya berapa, gitu, biayanya berapa. Jadi melaporkan, menghitung berapa pajaknya, memperhitungkan berapa yang sudah dibayar, berapa yang belum, berapa sisanya, gitu ya. Kemudian membayarkannya dan melaporkannya melalui SPT, surat pemberitahuan tahunan PPh ya, atau PPh gitu ya. Jadi dilaporkanlah berapa pajak terutangnya semuanya, gitu ya, di SPT. Itu untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan maupun orang pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri ini langsung menjadi wajib pajak kalau sudah mendapat penghasilan. Ya, bersamaan. Kalau dia belum dapat penghasilan, ya belum menjadi subjek pajak dan belum menjadi wajib pajak gitu. Nah, untuk mendapat penghasilan di Indonesia itu dua cara, ya. Pertama tanpa melalui BUT, jadi langsung. Kedua melalui BUT untuk usaha tetap, gitu ya.
Nah, kalau yang langsung bagaimana? Misalnya ada dosen dari luar negeri, ya, seorang profesor diundang oleh universitas untuk memberikan kuliah umum atau ceramah gitu ya. Nah, kemudian diberikan honor. Nah, si orang pribadi tadi, si profesor ada langsung, ya kan, dia datang, dapat penghasilan, langsung dapat Indonesia tanpa melalui perantara, gitu ya. Nah, kalau melalui BUT itu ada cabangnya atau perwakilan di Indonesia. Ya, misalnya ada perusahaan luar negeri, ya, misalnya X Limited, itu mau menjual komputer di Indonesia. Nah, penjualan komputernya itu melalui showroom. Dia buat showroom di Indonesia. Nah, kemudian dari showroom itulah maka lakukan penjualan. Nah, itu melalui BUT. Jadi perusahaan luar negeri tadi, ya si X tadi dapat penghasilan dari Indonesia dari penjualan komputernya melalui showroomnya, gitu ya. Jadi ada perwakilannya dari Indonesia, gitu ya. Nah, untuk subjek pajak luar negeri ini hanya dikenakan pajak yang sumbernya dari Indonesia saja. Jadi, seperti profesor tadi dari honornya, kemudian dari perusahaan X tadi itu dari penjualan komputernya yang hanya di Indonesia saja. Kalau dia menjual komputer di negara lain, Indonesia nggak berhak pajakinnya, ya. Dan ini dari bruto. Nah, bruto itu kalau yang langsung, misalnya profesor tadi itu, ya kan, menerima honor 5 juta gitu ya, sekali ngasihkan seminar atau ceramah gitu ya. Nah, itu dari 5 juta langsung, tidak berhitungan berapa biaya-biayanya, gitu ya, dari bruto. Nah, selesai. Dan penghasilannya yang bukan dari Indonesia, Indonesia nggak peduli gitu. Nah, untuk yang melalui BUT, ya tadi, yang perusahaan X tadi, nah, maka dikenakan pajak melalui BUT-nya. Nah, BUT tadi harus menghitung pajaknya sesuai dengan subjek pajak dalam negeri badan. Jadi ada penghasilannya, dikurangi biaya-biaya, dikenakan pajak, kemudian ada SPT-nya, ada pelaporannya, yang melaporkan BUT. Tapi kalau yang tadi profesor tadi, nggak perlu melaporkan, ya, karena tidak melalui BUT. Nah, subjek pajak luar negeri juga tidak wajib menyampaikan SPT ya, tadi seperti profesor tadi, ya, dan bersifat final, tidak ada hubungan sama yang lain, ya. Tapi kalau melalui BUT dia tidak final, ada perhitungannya dan wajib lapor SPT. Nah, subjek pajak luar negeri yang melalui BUT tadi ya, melalui BUT, maka dia harus melaksanakan kewajiban pajak seperti badan. Pada dalam negeri itu bagaimana? Ya, hitunglah. Dia harus lapor, punya NPWP, ya kan, menghitung penghasilannya, berapa biaya-biayanya, kemudian berapa pajak terutangnya, berapa yang telah dibayar sebelumnya, itu namanya perhitungkan, itu kemudian dibayar sendiri pakai NPWP, gitu ya. Kemudian dia akan store pajaknya ke kas negara. Teknisnya berlanjut dari Undang-Undang PPH dan Undang-Undang KUP, bagaimana pelaporannya dan bagaimana pembayaran pajaknya. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan pertama, subjek pajak dalam negeri itu dikenakan pajak penghasilan atas semua penghasilannya, ya, baik dalam negeri dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan dia dikenakan pajak atas penghasilan netonya, ya, dan dia wajib melaporkan SPT. Itu subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi itu dikenakan pajak penghasilan kalau sudah melebihi PTKP. Nah, untuk subjek pajak luar negeri, dia dikenakan pajak penghasilan hanya yang dari Indonesia saja penghasilannya, ya. Nah, itu juga dikenakan PPh atas penghasilan bruto, itu kalau yang langsung, ya. Nah, yang langsung juga tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Tapi kalau melalui BUT, ya, dia diperlakukan seperti subjek pajak badan dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri itu bagaimana? Dia wajib lapor, daftar, ya kan, itu dikenakan penghasilan itu dari tarif umum, kemudian wajib menyampaikan SPT tahunan. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.